Bayangkan sebuah pusat perbelanjaan mewah, lampu-lampunya gemerlap, dikelilingi orang-orang berpakaian modis dan bermerek. Tiba-tiba, seorang lelaki gembel dengan baju sobek dan bau tak sedap berdiri di tengah kerumunan, menggenggam setangkai bunga liar. Ia melangkah pelan ke arah seorang selebgram terkenal yang dikelilingi kamera dan fans. Lalu, ia melamarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan bersholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah nyata penuh hikmah, air mata, dan kejutan tak terduga yang hanya ada di channel ini. Pernahkah kalian menilai seseorang hanya dari penampilannya? Dan bagaimana jika satu keputusan sembrono ternyata membuat seluruh hidup kita berubah? Hari itu, pusat perbelanjaan Grand Arcadia di Jakarta sedang ramai-ramainya. Suasana sore menjelang malam membuat lampu-lampu toko bersinar lebih terang. Dipantulkan lantai marmer yang kinclong dan langit-langit berkilauan. Di tengah gemerlap itu, Natasha Pramesti berdiri anggun mengenakan dres putih gading, heels mengilat, dan rambut ikal kecoklatan yang ditata oleh penata rambut profesional. Ia baru saja menghadiri launching produk kosmetik terbarunya. Fans berteriak-teriak, kamera vlogger menyala, dan para penjaga keamanan berjaga ketat di sekitar karpet merah kecil yang mengarah ke spot foto. Namun semuanya berubah dalam sekejap saat seorang pria dekil melangkah masuk dari sisi kerumunan. Bajunya robek di bagian pundak, celananya kusam penuh debu, sandal jepitnya hanya satu yang utuh. Rambutnya panjang tak terurus, dan dari kejauhan, aroma tubuhnya mulai menyebar. Orang-orang menutup hidung, beberapa tertawa pelan, dan beberapa lainnya segera mengangkat ponsel untuk merekam. Pria itu terus melangkah dengan wajah tenang, sampai akhirnya berdiri tepat di depan Natasha. Tangannya gemetar, namun matanya teguh menatap wanita yang bahkan tak mau membalas pandangannya. Ia membuka mulut, suaranya pelan dan berat. Maafkan aku. Aku datang tidak dengan harta atau kemewahan, tapi aku datang dengan niat. Aku ingin meminangmu, Natasha Pramesti. Seketika semua orang terdiam. Lalu ledakan tawa pecah dari segala arah. Astagfirullah, lu siapa, bro? Teriak salah satu vlogger sambil tertawa. Gembel ngelamar selebgram. Guys, konten hari ini pecah banget, kata influencer lain sambil tertawa cekikikan. Natasha yang tadinya kaget, kini malah ikut tertawa sambil memegang perutnya. Serius ini? Kamera candid? Ada prank nih kayaknya. Namun pria itu tetap berdiri diam, dengan setangkai bunga liar yang ia petik di pinggir jalan. Aku tahu ini terdengar gila, lanjutnya. Tapi aku tidak main-main. Aku ingin membimbingmu, bukan memanfaatkanmu. Sebelum sempat menjawab, seorang pria bertubuh besar tiba-tiba menyelonong masuk. Ia mengenakan jas mahal dan jam tangan berlapis emas. Itulah ayah Natasha, Tuan Arman Pramesti, pebisnis sukses pemilik jaringan salon se-Jabodetabek. Dengan mata menyala, ia langsung mendorong si gembel hingga terhuyung. Kau kira ini pasar malam? Ini anakku, bukan pelacur jalanan yang bisa kau sentuh sesuka hati. Kau tahu siapa kami? Si gembel tidak melawan. Ia hanya menunduk, lalu berkata lirih. Aku tahu siapa kalian. Dan aku tahu siapa diriku. Tuan Arman makin murka. Ia menendang perut pria itu sampai tersungkur di depan kerumunan. Aku tidak peduli siapa dirimu. Tapi mulai hari ini, jika kulihat wajahmu lagi di dekat putriku, aku pastikan kau hilang dari Jakarta. Gempita kamera menangkap semuanya. Netizen mulai membanjiri live streaming dengan komentar keji. Gila, ini gembel kebanyakan nonton drama kayaknya. Dasar mental gratisan. Mau dapet cewek cuma modal nekat. Pengen viral ya? Mending ke rumah sakit jiwa, bro. Di tengah hujatan itu, si gembel bangkit perlahan. Wajahnya tetap tenang. Matanya tajam namun tidak membalas. Ia menatap Natasha sekali lagi, lalu berbalik dan berjalan menjauh dengan tenang. Tak ada satupun kata umpatan keluar dari mulutnya. Langkahnya perlahan, menyisakan jejak debu dan tatapan jijik dari kerumunan. Tapi ada satu hal yang aneh. Dalam kejadian seberisik itu,
Ada satu anak kecil, putri dari salah satu pengunjung mall, yang diam-diam berlari kecil ke arah pria itu dan menyerahkan sepotong coklat. Om jangan sedih. Ya, Om baik kok. Si gembel tersenyum untuk pertama kalinya. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia mengusap kepala si anak, dan melanjutkan langkahnya menuju kegelapan parkiran basement. Di belakangnya, dunia maya sudah membakar namanya. Video lamaran gembel ke selebgram menjadi viral. Tayang di infotainment, media online, bahkan diangkat oleh acara gosip tengah malam. Judulnya, Gembel lamar selebgram, dihina habis-habisan. Belum ada yang tahu siapa nama pria itu. Tapi mereka tahu, ia telah membuat seantero negeri tertawa dan mencibir. Namun hanya waktu yang akan menjawab, apakah benar dia pantas ditertawakan? Ataukah semua orang baru saja menghina seseorang yang akan mengubah segalanya? Video berdurasi 43 detik itu telah ditonton lebih dari 18 juta kali dalam 2 hari. Sorotan kamera yang menggambarkan seorang pria gembel ditolak dan ditendang saat melamar selebgram menjadi sorotan utama media nasional. Potongan-potongan video diedit dengan background lucu, caption sarkas. Bahkan ada yang menambahi filter kepala kambing di wajah si pria. Judul video di mana-mana seragam. Gembel halusinasi lamar artis cantik. Nekat. Pria kumuh lamar Natasha live di mall. Ngakak. Gembel ditendang ayah seleb. Natasha Pramesti dalam beberapa wawancara mengaku kaget tapi tidak trauma. Justru sebaliknya, ia menganggap kejadian itu sebagai konten lucu yang mendongkrak engagement akun media sosialnya. Aku pikir itu prank. Tapi ternyata orangnya serius. Ya Allah. Untung aku strong. Aku bahkan sempat mikir, jangan-jangan ini settingan. Hahaha. Ujarnya di sebuah podcast. Tertawanya membuat suasana studio riuh. Sang pembawa acara menimpali. Dia nekat banget ya. Mungkin dia pikir kamu tuh sinetron bidadari. Enggak tahu deh. Mungkin dia kebanyakan nonton drama Korea. Jawab Natasha sambil melirik kamera dan menyematkan emoji tertawa di layar. Followersnya naik 200.000 dalam semalam. Para netizen berbondong-bondong membanjiri kolom komentar dengan tawa dan hujatan. Beberapa bahkan membuat meme perbandingan. Satu sisi foto si gembel dengan caption, modal nekat, dan sisi lain Natasha dengan caption, standar dunia atas. Tapi, di tengah ribuan komentar bercanda dan nyinyir, ada satu komentar yang tiba-tiba mendapatkan ribuan likes dan komentar balik. Kalian semua menertawakan lelaki itu. Tapi kalian belum tahu siapa dia sebenarnya. Tunggu saja, sebentar lagi kalian akan diam. Komentar itu berasal dari akun anonim bernama Anon Pejuang Data. Awalnya orang mengira itu hanya sok misterius. Tapi setelah itu, akun-akun besar mulai mengangkat ulang komentar itu, dan memicu rasa penasaran di kalangan netizen. Jangan-jangan dia anak konglomerat ya? Ah, biasa aja. Gaya settingan juga banyak sekarang. Kalau bener dia orang penting, kenapa datangnya jorok banget? Namun perbincangan mulai melebar ke arah yang tak terduga. Sebuah akun investigasi gosip bernama Lensa_Jakarta mengunggah hasil tangkapan layar rekaman CCTV mall 1 jam sebelum kejadian. Di sana terlihat si gembel masuk ke mall dengan santun. Bahkan sempat membantu seorang nenek yang hampir jatuh di eskalator. Ia juga tampak berdiri lama di taman depan mall, seperti sedang ragu. Captionnya berbunyi, pria ini bukan cari sensasi. Ia tampak seperti orang yang sudah siap dengan risiko ditolak. Tapi kenapa ekspresi wajahnya malah seperti menguji? Komentar demi komentar semakin memanas. Ada yang mulai mempertanyakan, apakah lamaran itu betul-betul tulus? Atau justru semacam percobaan sosial? Di sisi lain, di sebuah rumah kos kecil di kawasan belakang Terminal Rawamangun, pria itu duduk bersila di lantai kamar sempit. Di sampingnya ada laptop usang, kabel charger yang sudah ditali, dan buku catatan penuh coretan kode aneh. Ia menatap layar laptop dengan tenang. Di layar, sebuah artikel menampilkan wajahnya dari rekaman CCTV. Ia tersenyum. Tidak puas, tidak marah. Hanya seulas senyum yang sulit diartikan. Ia menulis di catatan kecil. Tahap 1. Pengujian moral publik selesai.
Tahap 2. Menyiapkan identitas baru. 72%. Saat itu, tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. "Mas Ray, ini teh manisnya," kata ibu kos sambil menyerahkan gelas plastik. Pria itu menjawab, "Terima kasih, Bu. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan." Ibu kos tersenyum malu. "Iya, Mas. Oh ya, itu. Televisi tadi bahas Mas loh." Tapi ibu nggak percaya omongan mereka. Soalnya Mas sopan, selalu bantu-bantu di musola. Ray hanya mengangguk pelan. Tak banyak bicara. Tapi ada getaran halus dalam matanya. Seperti menyimpan sesuatu yang dalam. Rahasia besar yang belum waktunya dibuka. Keesokan harinya, netizen kembali gempar. Sebuah akun bisnis global dengan centang biru bernama Alpanovatek Asia mengunggah teaser video berdurasi 15 detik. Dalam video itu hanya tampak siluet seorang pria berjas berdiri di depan layar besar. Suaranya terdengar. "Ketika dunia menilai dari rupa, mereka akan buta terhadap isi. Dan aku, bukan datang untuk menunduk, tapi untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya kalian cemooh." Lalu layar menghitam dengan tulisan, "Rayhan Al-Fahir. 5 hari lagi." Siapa Rayhan? Mengapa videonya tampak seperti kampanye raksasa? Nama itu mulai berseliweran. Tapi belum ada yang menghubungkannya dengan gembel yang kemarin ditendang di mall. Sementara itu, Natasha mulai merasa tidak nyaman. Ia menerima pesan-pesan misterius ke DM-nya. "Kamu masih sempat tertawa, ya? Apa kamu ingat wajah anak panti itu?" Balasannya sudah dekat. Malam itu ia tidak bisa tidur. Di kamar apartemennya yang mewah, ia menatap cermin, dan wajahnya sendiri tampak menua. Bukan karena waktu, tapi karena dihantui. Jangan-jangan dia bukan orang biasa, gumamnya. Ayahnya, yang masih percaya diri, berkata sambil tertawa, "Kalaupun dia punya rencana balas dendam, biar saja. Kita punya kuasa. Siapapun dia, kita bisa beli diamnya." Tapi Natasha diam-diam mulai mencari-cari informasi tentang pria itu. Ia memutar ulang video, mengamati ekspresi wajahnya, suaranya, bahkan logatnya. Ada sesuatu yang familiar. Seperti suara seseorang dari masa kecilnya. Dan malam itu juga, di rooftop sebuah gedung kosong di bilangan Sudirman, si gembel, yang kini tidak tampak seperti gembel lagi, berdiri menatap lampu kota Jakarta. Ia berbicara sendirian, seperti pada bintang. "Dulu aku ditendang. Lalu aku belajar menendang balik dengan cara berbeda. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kemajuan." Ia membuka laptopnya, mengetik sesuatu. Sebuah program kompleks berjalan. Kemudian, lampu digital sebuah billboard besar di SCBD mendadak menampilkan tulisan, "Dunia akan segera mengenal Rayhan Al-Fahir." Dan di sudut kanan bawah, hanya ada satu kalimat kecil yang tertulis. "Aku pernah melamarmu dengan niat, dan kalian semua menolaknya dengan hinaan." Suasana kota Jakarta pagi itu mendadak berubah seperti sebelum badai. Orang-orang bicara dengan berbisik, membuka gawai mereka, menatap layar dengan ekspresi bingung dan penasaran. Sosok bernama Rayhan Al-Fahir tiba-tiba menjadi headline di mana-mana. Namun bukan karena skandal. Bukan pula karena kontroversi, melainkan karena sesuatu yang luar biasa. Perusahaan teknologi asal Indonesia baru saja dinyatakan resmi menjadi unicorn baru di Asia Tenggara, dan CEO-nya adalah seorang pria misterius bernama Rayhan Al-Fahir. Tak ada yang tahu asal-usulnya secara pasti. Tidak ada jejak digital, tidak pernah ada wawancara, bahkan wajahnya belum pernah muncul secara resmi. Satu-satunya yang diketahui publik adalah dia adalah pendiri dan pemilik utama dari Alpanova Technologies, perusahaan pengembang kecerdasan buatan dan jaringan satelit mikro yang sedang diincar investor global. Media berebut mencari tahu siapa Rayhan. Dalam hitungan jam, segala kemungkinan ditelusuri. Namun hanya satu media yang mendapat kehormatan untuk melakukan wawancara eksklusif. Dan untuk pertama kalinya, wajah Rayhan ditampilkan di layar televisi nasional. Dan ya, wajah itu adalah wajah pria gembel yang beberapa hari lalu melamar selebgram Natasha Pramesti dan ditendang keluar dari mall.
Siaran dimulai pukul 20. Presenter dengan suara bergetar berkata, "Saudara-saudara, malam ini kita menyaksikan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Tamu kami bukan hanya seorang CEO muda, tapi juga seseorang yang pernah hidup di jalanan, tidur di empran, dan kini menjadi sosok di balik lonjakan saham teknologi Asia." Kamera menyorot panggung. Lalu muncullah sosok Rayhan. Tapi kini, tak ada lagi sandal jepit. Tak ada baju compang-camping. Ia mengenakan jas hitam pekat, berdasi biru tua, rambut klimis, wajah bersih bercahaya. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Tatapan matanya. Tatapan seseorang yang pernah melihat kegelapan dari dekat. "Mas Rayhan," kata pembawa acara. Semua orang masih tidak percaya. "Apakah benar Anda adalah pria yang seminggu lalu terekam melamar selebgram di pusat perbelanjaan?" Rayhan mengangguk pelan. "Saya tidak menyangka dunia akan sedemikian terobsesi dengan penampilan." "Tapi kenapa Anda lakukan itu? Maksud saya, kenapa datang dalam kondisi seperti itu, dan melamar orang yang bisa dibilang tidak ada hubungannya dengan dunia teknologi?" Rayhan menatap tajam ke kamera. "Karena aku ingin tahu siapa saja yang masih mampu melihat niat, bukan rupa. Aku ingin melihat, apakah orang yang dikagumi karena kecantikan dan popularitas masih memiliki hati yang mampu membedakan tulus dan tipuan." Ruangan studio mendadak hening. "Dan apa yang Anda dapatkan dari percobaan itu?" tanya si presenter dengan pelan. Rayhan menarik napas. "Saya dapatkan kebenaran bahwa sebagian besar dari kita masih lebih cepat tertawa daripada memahami, lebih suka menghina daripada menolong, dan lebih mudah menendang daripada duduk mendengar." Di rumahnya, Natasha menatap layar dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. Ia tak menyangka pria yang ia hina, yang ayahnya tendang, kini duduk di kursi terhormat, dengan bahasa yang tertata, dan aura yang tak terbantahkan. Ayahnya bahkan membanting gelas di meja makan. Tidak mungkin. Ini hanya kebetulan wajah. Namun Natasha tahu, itu bukan kebetulan. Ia ingat sorot mata itu. Tatapan yang dulu hanya ia lihat sekali, bertahun-tahun lalu, di halaman panti asuhan, saat ia menginjak anak lelaki kecil karena berebut roti. Rayhan melanjutkan wawancaranya. "Saya pernah ditinggal mati oleh ibu saat umur 9 tahun. Ayah saya meninggal di pabrik kayu 2 tahun setelahnya. Saya besar di panti asuhan kecil di daerah puncak. Tidak banyak yang peduli, dan tidak ada yang mengenali. Tapi saya tidak ingin dikenal karena kasihan. Saya ingin dikenal karena perjuangan." Ia menatap kamera sekali lagi. "Dan lamaran itu adalah bentuk ujian saya. Apakah orang akan menilai saya karena apa yang saya miliki, atau karena siapa saya sebenarnya?" Malam itu juga, media sosial meledak. Kata kunci, Rayhan Al-Fathir, menjadi trending topik nomor 1 di Twitter, TikTok, dan YouTube. Para influencer yang semula mengejek mulai menghapus video mereka. Akun-akun gosip menayangkan ulang cuplikan lamaran dengan tone penuh rasa bersalah. Tapi ada satu video yang muncul, yang membuat netizen makin tercengang. Sebuah rekaman lawas, di mana Rayhan kecil sedang berdiri di depan panti asuhan, mengenakan seragam sekolah compang-camping. Di belakangnya, terlihat Natasha kecil, memukul kotak roti milik Rayhan dan tertawa bersama teman-temannya. Dalam video itu, terdengar suara pengasuh panti berkata lirih, "Rayhan, kamu nggak marah?" Dan anak itu menjawab, "Nggak, Bu. Mungkin nanti dia berubah kalau udah gede. Aku mau tetap baik, biar Allah yang ngatur sisanya." Dan kini, waktu telah menjawab. Rayhan bukan hanya berubah. Ia menjadi pemimpin. Sementara itu, di dalam kamarnya, Natasha mengurung diri. Semua endorsement dibatalkan. Pekerjaan tertunda. Wajahnya yang dulu dielu-elukan, kini jadi bulan-bulanan. Ia membuka chat lamanya. Di kolom permintaan pesan, ternyata ada satu pesan dari akun bernama Rayhan Al-Fathir Official, dikirim 2 hari sebelum lamaran. "Jika kau diberi kesempatan melihat jiwa sebelum rupa, apa kau akan menertawakannya? Atau mengulurkan tangan?" Natasha menitikkan air mata.
Ia menyesal bukan karena ditinggalkan, tapi karena pernah menginjak sesuatu yang jauh lebih berharga dari seluruh followers dan popularitas yang ia miliki. Dan di sebuah puncak gedung 40 lantai malam itu, Rayhan berdiri menghadap cahaya Jakarta. Ia memejamkan mata, menggenggam sebuah kotak kecil yang tak jadi ia serahkan. Isinya, cincin kayu kecil yang ia buat sendiri dari sisa kursi panti asuhan tempat ia dibesarkan. Tidak semua orang berhak menerima cinta yang tulus, gumamnya. Lalu ia tersenyum, menatap langit, dan berkata, "Semoga Allah menjaga dia, seperti aku menjaganya dalam doa, bahkan ketika dia menertawakanku." Pagi itu, langit Jakarta diselimuti awan abu. Namun yang lebih gelap dari langit adalah wajah Tuan Arman Pramesti, ayah Natasha. Ia duduk di ruang kerja rumahnya, menatap layar laptop dengan tangan terkepal. Semua media memberitakan hal yang sama. Rayhan Al-Fathir resmi dinobatkan sebagai CEO termuda dan tersukses yang masuk daftar tokoh berpengaruh Asia versi majalah internasional. Bukan hanya itu, ia juga menjadi pemegang saham terbesar di beberapa startup teknologi lokal dan internasional, yang nilai valuasinya menyaingi perusahaan tua milik Arman sendiri. Apa maksudnya dia melakukan semua ini? Bentak Arman, membanting majalah dengan wajah Rayhan di sampulnya. Natasha yang duduk termenung hanya bisa diam. Matanya sembab. Ia belum bisa tidur sejak malam wawancara Rayhan disiarkan. Tak hanya malu, ia juga mulai dihantui rasa bersalah yang menyesakkan dada. Ia teringat semua yang pernah ia katakan. Omong kosong. Pria miskin mana mungkin tulus. Kalau aku menikah sama gembel, mati aja deh. Kalimat-kalimat yang dulu dianggap lucu, kini terdengar seperti doa keburukan untuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, sebuah surat sampai ke rumah mereka. Sederhana, tanpa logo perusahaan. Hanya amplop putih dengan nama tangan, Rayhan Al-Fathir. Tuan Arman langsung menyobeknya. Isinya selembar undangan resmi. Kepada Tuan Arman Pramesti dan keluarga. Dengan hormat, saya mengundang Anda menghadiri acara peluncuran program beasiswa dan investasi sosial, Mata Hati, untuk anak-anak panti asuhan dan keluarga tidak mampu, yang akan digelar pekan depan di Gedung Nusantara Convention Hall. Hormat saya, Rayhan Al-Fathir. Tak ada nada dendam dalam surat itu. Hanya niat baik. Tapi justru karena itulah, Tuan Arman merasa terbakar. Dia menghina kita secara halus. Ini tamparan sopan. Dia ingin dunia tahu siapa yang benar dan siapa yang sombong. Teriaknya, penuh emosi. Namun Natasha membaca surat itu berulang kali, hingga akhirnya menangis terseduh di tangga. Ayah, mungkin ini bukan tentang dendam, tapi tentang harga diri yang kita hancurkan. Hari peluncuran pun tiba. Gedung Nusantara Convention Hall dipenuhi oleh tamu undangan dari berbagai kalangan. Pengusaha, menteri, selebriti, anak-anak panti, dan media dari seluruh Asia hadir. Di panggung megah, Rayhan berdiri dengan senyum hangat. Di sampingnya, dua anak yatim berpakaian seragam rapi menggandeng tangannya. Saya berdiri di sini bukan karena kebencian, tapi karena cinta, ucap Rayhan membuka sambutannya. Cinta pada masa lalu yang mengajarkan saya arti ditolak. Cinta pada jalanan yang membuat saya kuat. Dan cinta pada mereka yang, tanpa sadar, membuat saya bertumbuh. Tepuk tangan bergemuruh. Ia lanjutkan, saya tidak membalas dengan kata-kata kasar. Saya tidak membalas dengan kekuasaan. Tapi saya memilih membalas dengan perbuatan. Karena itu, program ini saya beri nama Mata Hati. Karena kita semua perlu mata yang mampu melihat lebih dalam dari kulit luar. Di bangku belakang, Natasha hadir dengan mengenakan kerudung hitam. Ia menyamar, tapi Rayhan tetap mengenalinya dari jauh. Ia tak menyapanya, tak mendekat, tak pula menegur. Ia hanya berdiri tegak, menyampaikan program-program beasiswanya dengan suara penuh semangat. Namun saat sesi penghargaan dimulai, kejutan datang. Rayhan menyebut satu nama sebagai tokoh perubahan yang menginspirasi dirinya untuk menciptakan program Mata Hati. Ia menyebut Natasha Pramesti. Suasana ruangan gempar. Orang-orang menoleh, mencari sosok Natasha. Ia mencoba menghindar,
Ingin pergi. Tapi Raihan menyambung pernyataannya. Saya tahu mungkin banyak yang bertanya, mengapa saya sebut orang yang dulu menolak dan menghina saya? Karena justru dari sana, saya belajar bahwa penghinaan bisa jadi pemicu perjuangan. Dan dari peristiwa itu, saya melihat pentingnya program ini. Terima kasih, Natasha. Bukan karena lukamu, tapi karena engkau tak tahu bahwa dirimu pernah memantik cahaya yang lebih besar. Tepuk tangan terdengar pelan, lalu menjadi gemuruh. Dan Natasha menangis. Tangis yang bukan karena bangga, tapi karena malu, haru, dan penyesalan yang tak bisa ia sembunyikan. Setelah acara, Raihan menghilang dari panggung utama. Tapi ia menunggu di ruangan kecil di belakang. Natasha datang dengan langkah pelan. Ragu-ragu, air mata belum kering. Maafkan aku, ucapnya lirih. Bukan karena kau sukses sekarang, tapi karena aku akhirnya tahu siapa aku yang sebenarnya. Orang yang menilai orang lain dengan bodoh. Raihan menatapnya lama. Tak ada senyum, tak ada kemarahan. Aku sudah memaafkanmu, bahkan sebelum kau minta maaf, katanya tenang. Tapi izinkan aku menjaga jarak, bukan karena benci. Tapi karena aku sudah belajar bahwa tidak semua luka perlu disambung kembali. Natasha menggigit bibir. Kau tidak akan memberiku kesempatan kedua. Raihan menggeleng. Aku mencintaimu dulu saat kau tidak melihatku. Kini aku melihatmu jelas dan cinta itu sudah selesai. Malam itu, di beranda rumah panti asuhan yang dulu membesarkannya, Raihan duduk dengan dua anak kecil di sisinya. Seorang dari mereka bertanya, Om Raihan, apa orang yang jahat pasti dibalas sama Allah? Raihan tersenyum. Kalau kita sibuk membalas, nanti kita lupa tumbuh. Lebih baik kita biarkan Allah yang mengurus balasannya. Kita fokus membuat dunia ini lebih baik. Karena itu yang paling menyakitkan untuk orang yang pernah merendahkan kita. Langit malam bersih. Angin lembut menyapa. Dan Raihan Al-Fathir akhirnya menemukan kedamaian. Tanpa dendam. Tanpa kebencian. Hanya luka yang berubah jadi ladang kebaikan. 2 pekan telah berlalu sejak peluncuran program Mata Hati. Nama Raihan Al-Fathir semakin harum, bukan hanya sebagai pebisnis muda, tapi sebagai filantropis, orang dermawan yang lahir dari luka, tapi membalas dunia dengan kebaikan. Namun diam-diam, ada satu bagian dari masa lalu Raihan yang belum terungkap. Sebuah potongan hidup yang ia sembunyikan rapat-rapat. Bahkan dari publik yang mulai mengidolakannya. Dan potongan itu ada hubungannya dengan keluarga Pramesti. Di sebuah rumah tua di daerah Ciputat, seorang pria parubaya sedang membuka peti kayu tua peninggalan almarhum istrinya. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan selembar foto buram, bergambar 2 anak kecil yang sedang duduk di halaman panti. Salah satunya adalah Raihan. Namun yang mengejutkan, anak di sebelah Raihan adalah Natasha kecil, dalam balutan seragam panti. Ya, ternyata masa kecil Natasha bukanlah di keluarga kaya. Ia pernah menjadi anak yatim piatu yang dibuang oleh keluarganya, sebelum akhirnya diadopsi oleh pasangan pengusaha yang kini dikenal sebagai orang tuanya. Tuan Arman dan istrinya menyembunyikan latar belakang itu rapat-rapat, bahkan dari Natasha sendiri. Mereka menciptakan narasi bahwa Natasha adalah anak kandung, dibesarkan di luar negeri, dan selalu hidup dalam kelimpahan. Namun lelaki tua di rumah Ciputat itu tahu segalanya. Karena ia adalah Pak Rahim, mantan kepala panti yang dulu merawat keduanya. Saat berita tentang Raihan mulai meledak, Pak Rahim tahu bahwa ini saatnya membuka suara. Bukan untuk mengungkap aib, tapi untuk mempertemukan 2 kisah yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, dan diam-diam saling mencari. Malam itu, Pak Rahim datang ke acara forum sosial di mana Raihan menjadi narasumber. Saat acara usai, ia mendekati Raihan dengan langkah pelan. "Rai masih ingat saya?" katanya lirih. Raihan menoleh, dan sejenak terdiam. Lalu pelan-pelan, mata Raihan membesar. "Pak Rahim," ucapnya, setengah tercekat. Pak Rahim mengangguk, lalu meraih tangan Raihan dan menggenggam erat. "Maafkan saya karena menyimpan semua ini. Tapi sekarang waktunya kamu tahu tentang dia."
Raihan menatap Pak Rahim dengan bingung. Pak Rahim mengeluarkan foto lama itu. Ini kamu. Dan ini dia. Kalian dulu sahabat di panti. Sama-sama suka roti gulung yang dibagikan tiap Jumat. Tapi setelah dia diadopsi, keluarga barunya melarang kami menghubungi dia. Bahkan namanya diubah. Raihan meraih foto itu. Tangannya bergetar. Ini. Natasha. Pak Rahim mengangguk. Perlahan. Ya. Nama aslinya dulu. Sekar Pramesti. Kau pernah bilang, kau ingin menikahinya suatu hari nanti. Raihan terdiam. Lalu ia duduk di kursi terdekat. Air matanya menetes tanpa suara. Di waktu yang sama, Natasha juga menerima amplop dari kurir tak dikenal. Di dalamnya ada dokumen adopsi lengkap, menyebutkan nama panti asuhan tempat ia pernah tinggal, dan nama kecilnya, Sekar Pramesti. Ia membaca berulang kali. Tak percaya. Tapi yang membuatnya menangis bukan hanya fakta bahwa ia bukan anak kandung dari keluarga kaya itu. Tapi karena ia menyadari bahwa Raihan tak pernah asing. Tiba-tiba, semua mimpi masa kecilnya terputar ulang. Tentang seorang anak lelaki yang selalu melindunginya dari anak-anak lain. Yang diam-diam memberinya roti saat ia kelaparan. Yang berkata, nanti kalau kita besar, aku nikahin kamu ya, Sekar. Kini ia sadar, pria yang ia tendang adalah cinta pertamanya. Beberapa hari kemudian, Natasha memberanikan diri datang ke sebuah acara publik Raihan di Bandung. Ia tak lagi berdandan mencolok. Ia mengenakan gamis sederhana warna biru langit dan kerudung tipis. Wajahnya tanpa make-up, namun justru terlihat damai. Ia menunggu hingga acara selesai, lalu berjalan pelan mendekati Raihan. Raihan sempat terdiam. Ia menatap perempuan itu dengan mata dalam. Dan pelan-pelan tersenyum. Sekar, ucap Raihan, dengan suara nyaris berbisik. Natasha menahan napas. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata, maafkan aku, Ray. Aku butuh waktu untuk mengingatmu. Tapi Allah membuatku ingat dengan cara yang paling menyakitkan. Raihan tidak menjawab. Ia hanya membuka tangannya. Dan untuk pertama kalinya, setelah puluhan tahun terpisah, dua anak panti itu kembali berpelukan. Bukan sebagai selebgram dan CEO, tapi sebagai dua hati yang sempat terpisah. Lalu ditakdirkan bertemu kembali. Namun pelukan itu bukan akhir. Karena Raihan tahu, luka tak bisa sembuh hanya dengan pertemuan. Ia harus menunggu apakah cinta masa kecil itu bisa tumbuh kembali dengan kepercayaan baru, atau justru berakhir sebagai kisah tentang dua orang yang datang terlambat. Setelah pelukan singkat itu di Aula Bandung, Raihan dan Natasha tak langsung dekat. Tidak ada makan malam romantis. Tidak ada janji manis yang terucap. Hanya keheningan. Karena waktu telah membuat keduanya menjadi pribadi yang terlalu banyak menyimpan luka. Hari-hari berlalu, dan Raihan kembali sibuk dengan program sosialnya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak panti asuhan binaannya, menyusun kerjasama baru dengan pemerintah, dan membangun ekosistem digital untuk pendidikan yatim piatu. Namun, diam-diam, setiap kali ia duduk sendiri di ruang kerjanya, Raihan selalu membuka sebuah folder tersembunyi di laptopnya. Folder itu berisi foto-foto masa kecilnya bersama Sekar, nama asli Natasha, di panti dulu. Salah satu foto menunjukkan mereka berdua duduk di bawah pohon mangga, berbagi sepotong roti dengan tangan kecil mereka yang dekil tapi tulus. Di foto itu, Sekar sedang tertawa, dan Raihan menatapnya dengan pandangan seperti hendak menjaga seumur hidup. Sementara itu, Natasha diam-diam mundur dari dunia hiburan. Ia menutup akun media sosialnya, menghentikan semua kontrak endorse, dan memutus hubungan kerja dengan agensinya. Banyak yang mengira ia depresi, tapi sebenarnya, ia sedang mencari jati dirinya yang dulu pernah tertimbun glamor. Ia sering datang ke panti-panti tanpa membawa kamera. Ia belajar merawat anak yatim, memasak, bahkan mencuci baju-baju panti dengan tangannya sendiri. Suatu hari, ia mengirimkan surat ke Raihan. Isinya singkat. Aku tak akan memaksamu mencintaiku lagi. Tapi jika suatu hari, kau ingin mencintai seseorang yang bukan Natasha Pramesti,
Tapi Sekar yang dulu kau belikan roti tiap Jumat, aku masih di sini. Surat itu tak pernah dibalas. Tapi Raihan menyimpannya di laci paling dalam meja kerjanya. Suatu malam, Raihan diundang ke Forum Nasional untuk menerima penghargaan sebagai tokoh muda inspiratif. Ia naik ke panggung, menyampaikan pidato seperti biasa. Namun di akhir pidato, ia berkata sesuatu yang membuat seisi gedung terdiam. Dulu, aku pernah melamar seseorang dalam keadaan paling hina. Ditertawakan, dihina, ditendang. Tapi aku tidak marah. Karena di dalam diriku, aku tahu, aku sedang menguji dunia. Bukan dia. Ia menghela napas, lalu melanjutkan. Dan sekarang, aku tidak sedang mencari cinta yang sempurna, tapi cinta yang kuat, yang pernah jatuh, dan tetap memilih untuk tumbuh. Tanpa menyebut nama, semua tahu siapa yang dimaksud. Keesokan harinya, Raihan pergi ke sebuah tempat yang tidak ia kunjungi selama lebih dari 20 tahun. Pohon mangga tua di belakang panti asuhan tempat ia dibesarkan. Pohon itu masih berdiri, meski rantingnya mulai mengering. Dan di sana, ia mendapati seseorang sedang duduk sambil menatap pohon itu. Wajahnya bersih tanpa riasan, mengenakan gamis putih bersih dan jilbab abu lembut. Sekar. Mereka saling menatap, lalu sama-sama tersenyum kecil. Tak ada pelukan, tak ada ucapan cinta. Tapi Sekar membuka kotak kecil dari tasnya. Isinya adalah sepotong roti gulung yang dibungkus plastik. Aku bawa ini, katanya sambil tersenyum. Masih ingat hari Jumat? Raihan menerima roti itu, menggigitnya perlahan. Matanya berkaca. Ia berkata lirih. Rasanya masih sama. Tapi sekarang aku tahu. Aku tidak sedang mengenang. Aku sedang memulai kembali. Sekar menunduk, menahan air mata. Apakah aku masih pantas, Ray? Tanyanya pelan. Raihan diam sesaat, lalu berkata, aku tidak mencintai Sekar dari masa lalu. Aku mencintai Sekar yang sekarang, yang bangkit dari luka, dan memilih menjadi baik meski dulu pernah salah. Dari kejauhan, Pak Rahim yang mengintip dari jendela panti, mengusap matanya sendiri. Ia tahu, dua anak yang dulu ia rawat dengan penuh perjuangan, akhirnya kembali. Bukan sebagai gembel dan selebgram, bukan sebagai CEO dan mantan model, tapi sebagai dua hati yang pernah hancur, dan kini membangun kembali di atas puing-puing cinta yang mereka tanam sejak kecil. Namun kisah mereka belum berakhir di sana. Karena Raihan menyimpan satu kejutan lagi. Malam itu, di bawah cahaya lampu panti asuhan, Raihan berdiri di hadapan puluhan anak-anak kecil. Ia menggandeng tangan Sekar, lalu berkata lantang, aku pernah melamarnya di depan keramaian, dalam keadaan paling hina. Hari ini, aku ingin melamarnya sekali lagi, tapi bukan untuk popularitas, bukan pula sebagai ajang pamer, tapi sebagai janji, bahwa aku akan menjaganya di hadapan mereka yang dulu juga tak punya siapa-siapa, kecuali cinta yang jujur. Lalu ia berlutut, mengeluarkan cincin kecil dari kayu mangga panti asuhan. Sekar Pramesti, maukah kamu menjadi tempat pulangku? Dan Sekar mengangguk sambil menangis. Pagi itu, halaman panti asuhan Al-Mawaddah berubah seolah jadi taman surga kecil. Tak ada karpet merah. Tak ada gedung megah, apalagi hiasan kristal atau lampu sorot. Yang ada hanya terpal putih yang dibentangkan oleh para relawan, kursi-kursi kayu panjang yang dicat ulang oleh anak-anak panti, dan meja kecil dengan bunga Kamboja sebagai pusat hiasan. Tapi justru dari kesederhanaan itulah, pagi itu menjadi hari yang paling menggetarkan hati banyak orang. Raihan Al-Fathir dan Sekar Pramesti akan menikah. Di tempat mereka dulu ditinggalkan. Di tempat mereka dulu saling berbagi roti, dan janji yang tak pernah mereka sadari telah tertulis di langit takdir. Semua media nasional ingin meliput, tapi Raihan menolak keras. Pernikahan ini bukan konten, ini bukan branding. Ini, bagian dari pengembalian martabat kami, kata Raihan kepada manajer medianya. Sebagai gantinya, hanya satu orang yang diizinkan merekam acara. Anak laki-laki dari panti asuhan, yang memegang kamera kecil dan berdiri di atas bangku plastik.
Tamu undangan tidak lebih dari 50 orang. Mereka semua adalah anak-anak panti dari berbagai daerah, para pengasuh lansia, relawan, dan beberapa orang tua asuh yang pernah dibantu Rehan diam-diam. Dan satu undangan tak disangka datang, Tuan Arman Pramesti. Ia datang sendiri, mengenakan batik sederhana, tanpa mobil mewah, tanpa pengawal. Wajahnya tampak lebih tua. Bukan karena usia, tapi karena beban penyesalan. Ketika Rehan melihatnya dari kejauhan, sejenak ia terdiam. Sekar menggenggam tangannya, mencoba memberi isyarat damai. Tuan Arman berjalan perlahan, lalu berdiri di hadapan Rehan. Tak ada suara, tak ada formalitas. Lalu, lelaki yang dulu pernah menendang Rehan di tengah mall, kini menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air matanya jatuh ke tanah. "Maafkan aku." Suaranya parau, hampir tak terdengar. "Maafkan aku, karena dulu terlalu buta oleh kehormatan palsu." Rehan tidak menjawab. Ia hanya menggandeng tangan Sekar, lalu memeluk pria tua itu dengan pelan. Tidak semua orang cukup berani mengakui luka yang ia buat. Tapi hari ini, kau datang sebagai ayah yang kami cari sejak lama. Tuan Arman menangis, untuk pertama kalinya, bukan karena kalah, tapi karena lega. Pernikahan itu berlangsung hikmat. Ijab kabul diucapkan oleh Rehan dengan suara tegas dan tenang. "Saya terima nikahnya Sekar Pramesti binti Arman Pramesti dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin kayu pohon mangga, dibayar tunai." Air mata mengalir dari banyak mata. Tapi tidak ada yang menangis karena kesedihan. Semuanya hanyut dalam haru, menyaksikan dua jiwa yang dulu dibuang, kini disatukan dengan kehormatan. Dalam walimah sederhana itu, Rehan menyampaikan pidato pernikahan yang kelak jadi viral di kalangan pesantren dan komunitas anak muda. Ia berdiri di depan anak-anak panti, lalu berkata, "Dulu aku pernah dicemooh karena datang melamar dengan baju compang-camping. Aku ditertawakan karena datang tanpa harta. Tapi kini aku tahu, cinta sejati tidak pernah tumbuh dari kekayaan. Ia tumbuh dari luka yang saling dirawat, dari tangis yang tidak ditertawakan, dan dari masa lalu yang tidak dihakimi." Ia menatap Sekar, lalu melanjutkan, "Aku tidak menikahi Natasha, selebgram dengan jutaan pengikut. Aku menikahi Sekar, anak panti yang pernah berbagi setengah rotinya, saat aku tak punya apa-apa. Dan hari ini, aku ingin membalas roti itu, dengan seluruh hidupku." Setelah acara selesai, malam itu Rehan dan Sekar tidak langsung bulan madu ke luar negeri seperti pasangan pengantin kebanyakan. Mereka tidur di kamar panti asuhan yang dulu pernah mereka tempati. Kasurnya tipis, nyamuk masih banyak, tapi mereka tertawa, seperti dulu lagi. Sekar bersandar di bahu Rehan sambil berkata, "Aku pernah takut kehilangan segalanya. Tapi ternyata, Allah hanya mengambil semuanya untuk mengajarkan cara menerima satu hal paling berharga." "Apa itu?" tanya Rehan sambil membelai rambutnya. "Kau," jawab Sekar pelan. "Kau adalah satu-satunya orang yang membuat aku ingin hidup bukan untuk terlihat cantik, tapi untuk menjadi perempuan yang pantas dibanggakan." Rehan mencium keningnya. Dan malam itu, tanpa pesta, tanpa gemerlap, mereka memulai hidup baru. 3 bulan kemudian, video pernikahan Rehan dan Sekar yang direkam anak panti itu diunggah ke YouTube channel Mata Hati. Tanpa editan, tanpa background mewah, hanya realitas dan suara hati. Dalam waktu 24 jam, video itu ditonton lebih dari 10 juta kali. Netizen takjub, dan ribuan komentar memenuhi kolom. Ternyata, gembel kemarin adalah pemilik masa depan. "Aku belajar hari ini bahwa orang yang paling patut dinikahi bukan yang paling cantik, tapi yang pernah membagi roti di hari kau lapar." Rehan dan Sekar, kalian mengajari kami cara mencintai dengan benar. Dan dari balik layar, Rehan tersenyum kecil. Ia tahu, hidup masih panjang. Ujian tak akan pernah berhenti. Tapi ia tak takut, karena kini ia tidak sendiri. Ia menggenggam tangan Sekar, menatap mata istrinya, dan berkata, "Jika dunia pernah menertawakanku, biarlah, karena kini, aku sudah menang."
Bukan karena kuasa, tapi karena aku punya kau. Sekar tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, cinta tak lagi menjadi impian masa kecil. Tapi rumah, tempat pulang, yang dibangun dari luka, dan dikuatkan oleh maaf.